Crossing Sandy Walls gagal karena rumput terlalu tebal. Sahabat Henrys, tahu nggak sih kenapa timnas itu tidak menggunakan JIS dalam berbagai event pertandingan? Yang terbaru, Indonesia versus Australia itu diadakan di GBK. Apakah itu Erick Thohir khawatir nama Anies akan melambung kalau menggunakan JIS? Atau faktor apa? Faktor politis kah? Atau apa kira-kira? Yuk, Sahabat Henrys, kita coba bahas hal ini ya. Oke? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sahabat Henrys? Semoga Sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa Sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel, Henrys Media. Belum lama ini tentu kalian sudah menonton pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 di GBK antara Indonesia versus Australia 0-0 ya. Saya juga sempat nonton ya, pertandingan ya berlangsung penuh perlawanan gitu ya. Di situ banyak yang disoroti itu kemarin kiper Martin Paes yang menyelamatkan gawang Indonesia. Dengan luar biasa penyelamatan dilakukan Martin Paes. Tapi saya tidak mereview pertandingan bolanya guys ya. Banyak juga masukan kritik ya saat pertandingan Indonesia Australia mengenai stadion GBK yang digunakan. Mulai dari rumput yang utama itu ya, rumput stadion yang bermasalah. Inilah yang orang mungkin tidak lihat, tekanan dari publik ke timnas Indonesia kalau kita bermain. Kedua apa? Rumput. Ya. Rumput ini kayaknya belum lama di roll. Gue nggak ngerti kenapa nggak jauh-jauh hari di roll lah, sehingga akarnya itu sudah masuk ke dalam biar kuat. Kayaknya ini baru di roll sehingga gampang banget lepas rumputnya. Sangat amat gampang sehingga ya kalian lihat sendiri lah, dari atas sih bagus, tapi kalau udah di zoom dikit jelek banget. Tapi soal rumput gue udah capek ya. Gue udah berkali-kali bilang, gue udah males lah bahas soal rumput. Itulah kenapa gue bilang berkali-kali juga, kita akan lebih bagus main away daripada home. Oke. Satu, rumputnya pasti bagus. Di Bahrain, di Cina, di Arab, di Jepang, di Australia, pasti lebih bagus. Dan kita butuh rumput bagus untuk bisa mengembangkan permainan kita. Dan itu saya kemarin melihat video saat sebelum mulai pertandingan itu mesin pemotong rumput buru-buru memotong rumput yang katanya ketebalan. Yang tidak terlihat di TV. Part 5. Rumput stadion dipotong sebelum kick off. Ketika pemanasan terlihat sirkulasi dan pantulan bola kurang baik. Lalu Coach Shin protes ke Pak Sumarji dengan gestur rumput terlalu tebal. Alhasil, setelah pemanasan, sebelum kick off babak pertama, rumput dipotong dengan beberapa alat mesin potong. Tapi, tetap kondisi rumput masih terlalu tebal kalau sepenglihatan di stadion. Puncaknya di momen ini, Crossing Sandy Walls gagal karena rumput terlalu tebal. Nggak bisa nendang karena rumputnya bermasalah ya kan. Banyak banget kritikan kenapa rumputnya seperti itu ya kan, bermasalah seperti itu. Sedangkan ini kan ajang kualifikasi Piala Dunia loh guys. Mata dunia nyorot Stadion Kebanggaan Indonesia GBK. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa pertandingan itu dilakukan di GBK? Kenapa tidak di JIS, Jakarta International Stadium? Stadion yang megah, mewah, dan sangat luar biasa, kapasitasnya luar biasa, dan rumputnya juga standar FIFA. Walaupun jelang Pilpres kemarin sempat diganti oleh Erick Thohir, ya kan? Katanya tidak standar PSSI katanya ya. Padahal itu sudah standar FIFA. Kemudian diganti. Lalu keajaiban menunjukkan pas pertandingan, ya kan?
itu malah rumputnya jadi lapangan jadi becek gitu ya. Yang seharusnya itu standar awal tapi tiba-tiba diganti. Ini karpet Pak. Jadi kalau di GBK itu kan rumput natural dulu Pak, baru di stitching, dijahit. Kalau ini lain, ini karpet, dikasih pasir, kita rumput. Ini apa? Supaya ini bisa dipakai. Mau tidak mau harus mencari rumput yang cocok di sini. Dia lebih mudah, dia beli rumput dari luar. Dari luar. Ini mau bilang rumput doang, di TV doang jelek. Hancur Pak Bos, Pak Erick Thohir. Ini gimana Pak Erick Thohir, rumputnya Pak Erick Thohir? Aduh, malu dong. Ya, kalau menurut saya sih memang muatan politisnya luar biasa ini. Sengaja diganti untuk ya mempermalukan nama Anies Baswedan. Bisa jadi seperti itu. Iya nggak sama Anies? Itu kan rame banget ya kan diperbincangkan gitu ya. Padahal udah standar FIFA. Ya, Sintayong sempat memberikan kritikan dan masukan kenapa JIS tidak dipakai timnas gitu. Pertandingan akbar antara Indonesia dan Australia karenanya harus dibenahi itu transportasi publiknya. Dan memang kan konsep JIS itu yang kita ketahui bersama itu menggunakan fasilitas umum, misalnya bus gitu ya, dan tidak menggunakan transportasi pribadi. Ya, memang tidak ada lahan parkir yang luas dan lain segala macam. Karena konsep awalnya itu masyarakat datang ke sana menggunakan fasilitas umum, kendaraan umum. Di balik pembangunan JIS ini ada nama Bapak Anies Baswedan. Kenapa timnas yang pertama tadi, timnas kok sepertinya tidak mau memakai JIS? Apakah khawatir melambungkan nama Anies Baswedan? Atau kenapa gitu loh? Muatan politisnya memang banyak banget menurut saya. Ya kan, karya Anies Baswedan ini. Selama ini kan kalau misalnya ada kekurangan, mungkin ada bagian yang kurang kan bisa ditambah gitu ya. Nah, selama 2 tahun ini PJ Heru ngapain aja gitu loh. Karena itu kan milik Pemprov DKI Jakarta, ya kan? Nah, seharusnya yang kurang itu ditambahkan. Atau memang tidak mau, mungkin ada muatan politisnya tinggi banget. Jangan-jangan nanti karya Pak Anies makin moncer kalau dibagusin atau apa. Contohnya sumur resapan banyak yang ditutup, ya kan? Netizen menduga menghapus rekam jejak Pak Anies Baswedan. Nah, jadi itu sahabat Indonesia. Kalau menurut saya Erick Thohir tidak mau menggunakan JIS karena muatan politisnya tinggi banget, ya kan? Kan pernah juga kan dari pemain dari luar memuji JIS, itu stadion yang bagus banget, kemegahan JIS itu luar biasa, dibuat oleh anak bangsa, seharusnya bangga, tapi karena politisnya kuat banget, jadi akhirnya apa, karya anak bangsa yang harusnya jadi kebanggaan karena politik tertentu, jadi seperti kemarin di GBK, coba sorotan pihak-pihak dari luar negeri gimana, ya kualitas rumput yang tidak bagus ya, itu kan jadi sorotan. Seharusnya kita sebagai penyelenggara benar-benar menyiapkan semuanya gitu loh. Itu menurut saya sama Iris. Yang memimpin Jakarta itu bisa meneruskan karya Pak Anies Baswedan dan menghilangkan itu muatan politis. Itu kan bukan punyanya Pak Anies ya, tapi itu punyanya Jakarta. Jadi yang memimpin Jakarta nanti yang benar-benar bisa mengelola Jakarta dengan baik. Ya, tapi siapakah kira-kira? We don't know. Apalagi sekarang para calon itu Pak Anies tidak ikut berlayar tapi ingin mendapatkan suara dari anak abah gitu ya. Nah, itu gimana ceritanya? Pak Aniesnya ditendang, suaranya pendukungnya dibutuhkan. Nah, itu kan masalah itu ya. Nah, itu sahabat Anies video kali ini. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.